ke depan kami akan memanggil Kepala LIPI juga termasuk Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi untuk mengetahui secara lebih jelas apa sebetulnya yang terjadi dan kenapa tindakan-tindakan langkah-langkah itu dilakukan oleh Kepala LIPI. Yang jelas bahwa kami ingin bahwa institusi LIPI ini harus diselamatkan. Krisis ini tidak bisa dibiarkan berlangsung terus karena kalau ini berlangsung terus akan mengakibatkan kehancuran institusi itu. Sedangkan LIPI adalah institusi science dan knowledge, ya, science dan ilmu pengetahuan paling tua di Indonesia, yang paling kredibel. Dan kami tentu saja ke depan ini di abad 21 yang sangat kompetitif ini, inovasi dan ilmu pengetahuan harus menjadi andalan utama suatu bangsa untuk bisa berkompetisi. Jadi kami masih sangat membutuhkan, Indonesia masih sangat membutuhkan LIPI. Jadi itulah posisi kami di Komisi 7. Perubahan ini langsung dilakukan ketika Kepala LIPI dilantik itu, saya lupa kapan ya, tapi tahun lalu. Mungkin bisa dicek ya persisnya kapan, tapi setelah Kepala LIPI ini ditunjuk dan dilantik, kemudian langsung melakukan tindakan-tindakan untuk reorganisasi. Kami tentu saja tidak menentang reorganisasi. Reorganisasi itu di organisasi manapun memang diperlukan. Tapi caranya bagaimana? Kalau caranya itu sangat radikal, kemudian tidak melibatkan, tidak bersifat partisipatif, tidak melibatkan organisasi itu sendiri, para karyawan, ya, dan itu pasti akan menimbulkan keresahan. Dan ini yang terjadi di LIPI sekarang. Jadi kami juga menyerukan agar bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala LIPI ini di stop dulu, dilakukan moratorium, dan ini akan kami sampaikan ketika nanti kami mendengar langsung dari Kepala LIPI, ya. Jadi juga ada keresahan mengenai komersialisasi LIPI, ya. Padahal kan LIPI ini adalah lembaga yang dibiayai oleh APBN, ya. Jadi dan kami di Komisi 7 selalu menekankan bahwa anggaran untuk riset dan teknologi, ya, termasuk lembaga-lembaga yang ada di Kementerian Riset ini seperti BPPT, LIPI, LAPAN, Bapeten, Batan, itu semua harus ditingkatkan karena masih ada ketimpangan. Misalnya Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk budget riset teknologi itu hanya kira-kira 1 triliun, sedangkan untuk pendidikan tinggi itu 40 triliun. Lembaga-lembaga itu di total budgetnya hanya 10 triliun. Jadi gapnya itu sangat besar. Dan kami selalu menekankan bahwa ini harus ditingkatkan. Tapi kalau dilakukan misalnya juga upaya komersialisasi dari lembaga LIPI ini, kami juga tidak setuju gitu ya. Memang harus ada cara-cara untuk bagaimana budget LIPI ini bisa ditingkatkan. Tapi dengan cara-cara bagaimana kita bisa mengalokasikan dana yang lebih besar di APBN untuk lembaga-lembaga riset termasuk juga LIPI. Gitu.